Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan seperti yang kita telah bahas sebelumnya tentang tafsir daripada membaca basmalah. Sebelumnya saya share screen dulu. Ya, jadi yang pertama dari segi makna ini kita sudah pelajari sebelumnya ya, bahwa yang dimaksud dengan bismillah itu ya salah satu maknanya adalah aku memulai dengan menyebut nama Allah, mengingatnya dan menyucikannya sebelum melakukan sesuatu pun. Jadi setiap melakukan apa saja maka itu dimulai dengan bitasmiyatillah. Nah, kemudian kita juga telah jelaskan hukumnya, hikmahnya ya, bukan hukumnya ya, hikmah. Jadi hikmahnya Allah Ta'ala ini memulai surah Al-Fatihah dan semua surah dalam Al-Quran. Ya, kecuali surah At-Taubah. Ya ini ya, ada surat Taubah, ya, kecuali surah At-Taubah itu tanpa basmalah. Nah, kemudian untuk mengingatkan bahwa apa yang ada di dalam setiap surah itu adalah kebenaran dan janji yang benar ya bagi umat manusia. Jadi Allah ini menepati semua janji dan belas kasih yang terkandung di dalam surat tersebut. Nah, ini juga untuk menghimbau kaum mukminin agar mereka memulai semua perbuatan dengan membaca basmalah supaya mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Serta supaya ada sedikit perbedaan dengan orang-orang yang tidak beriman, yang memulai perbuatan mereka dengan menyebut nama Tuhan-Tuhannya atau pemimpin-pemimpin mereka. Bahkan sebagian ulama berkata, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim ini mencakup seluruh isi syariat ya, sebelum kalimat ini menunjukkan kepada zat maupun sifatnya Allah. Nah, timbul sebuah pertanyaan, hal hiya ayatum min suratin, apakah ini termasuk surat ya, bagian daripada surah? Ikhtilaful ulama ini ulama berbeda pandangan mengenai hal tersebut. Ahia ayatun minal Fatihah, ya, khususnya di surah Al-Fatihah. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat apakah basmalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan surah-surah lain atau bukan. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 pendapat di sini. Yang pertama, mazhab Maliki dan Hanafi. Beliau berpendapat bahwa basmalah bukan ayat dari surah Al-Fatihah maupun surah-surah yang lainnya. Nah, jadi ini ya, ala salasati aqwalin ya, faqala al-Malikiyah wal Hanafiyah laisatul basmalata bi ayatin minal Fatihati wala ghairiha. Nah, illa min suratin Naml ya, kecuali dalam surah An-Naml karena memang dia masuk di dalam rangkaian surat tersebut. Nah, kemudian berikutnya ya. Nah, ini ada beberapa dalil-dalil yang dikutip beberapa hadis ya dari misalnya pendapat Imam Al-Qurtubi ya dalam kitab sahihnya min hadi aqwali qaulul Malik ya, dari perkataan Imam Malik. Nah, dalam keterangan tersebut ya, menurut Al-Qurtubi berkata bahwa yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Malik sebab Al-Qur'an tidak dapat
ditetapkan dengan hadis ahad. Ya, cara menetapkan Al-Quran hanyalah dengan hadis mutawatir yang tidak diperdebatkan oleh para ulama. Namun pernyataan ini kurang tepat sebab mutawatirnya setiap ayat bukan suatu keharusan. Nah, kemudian Abdullah ibnu Mubarak berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surah dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas. Ia berkata, pada satu hari ketika Rasulullah SAW sedang berada bersama kami, beliau tertidur sekejap lalu mengangkat kepalanya, kemudian tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, baru saja diturunkan sebuah surah kepadaku, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dasarnya ya, yaitu surah Al-Kautsar. Beliau membaca basmalah. Wa qala Syafi'i wal Hanabila. Nah, adapun mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, kalau begitu harus dibaca dalam sholat. Hanya saja mazhab Hambali, ya seperti mazhab Hanafi, ya ia berkata bahwa ia dibaca dengan suara samar. Jadi tidak dijaharkan ya, tapi disirkan. Nah, tidak dengan suara keras. Sedangkan mazhab Syafi'i berkata ia dibaca dengan suara samar di dalam sholat dan bacaannya samar. Dan dibaca dengan suara keras di dalam sholat yang bacaannya keras. Dan ia pun dibaca dengan suara keras dalam selain surah Al-Fatihah. Nah, kira-kira seperti itu ya keterangannya. Nah, kemudian ada kutipan dalil bagi orang yang mengatakan bahwa dia bahagian daripada surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis riwayat Daraqutni dari Abu Hurairah. Nah, di sini dijelaskan bahwa idza qara'tum alhamdulillah, apabila kalian membaca alhamdulillah, ya yang dimaksud tentu surah Al-Fatihah. Nah, maka faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, innaha ummul Qur'ani wa ummul kitabi wa sab'ul mathani. Jadi inilah dasarnya ya, bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah ya jangan lupa membaca basmalah. Nah, kemudian ya dari hasil penelitian bahwa tentu syaratnya ini adalah sahih. Nah, dalil mazhab Syafi'i bahwa ia baca dengan suara keras adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Abbas. Maka di situ dijelaskan bahwa ia dibaca dengan suara keras. Ya. Ya, dulu kata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Alasan lainnya karena basmalah ini dibaca sebagai salah satu ayat Al-Quran dengan dalil bahwa ia dibaca sesudah ta'awuz. Maka cara membacanya adalah dengan suara keras, sama seperti ayat-ayat Al-Fatihah yang lain. Mengenai apakah basmalah ini terhitung sebagai ayat dalam surah yang lain, ya perkataan Mas Syafi'i ini tidak menentu. Pernah beliau mengatakan bahwa basmalah adalah ayat dalam setiap surah. Tetapi pernah pula beliau berkata bahwa ia terhitung ayat di dalam surah Al-Fatihah saja. Jadi selain dari Al-Fatihah itu tidak terhitung. Nah, tapi pendapat yang paling rajih yang bisa kita pegangi adalah basmalah merupakan ayat di dalam setiap surah sama seperti Al-Fatihah dengan dalil bahwa para sahabat dulu sepakat menulisnya di awal setiap surah kecuali surah Taubah. Dan kita tahu bahwa di dalam mushaf mereka tidak mencantumkan tulisan apapun yang bukan bagian dari Al-Quran. Namun meski ada perbedaan pendapat seperti yang disebutkan tadi, bahwa umat Islam sepakat, yakni basmalah merupakan ayat dalam surah An-Naml. Ini tidak terbantahkan ya, karena memang dia bahagian daripada surat tersebut. Nah, kemudian kita berbicara persoalan fadilah ya, keutamaan basmalah. Apa sih keutamaannya?
berdasarkan keterangan yang ada di teks ini bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah berkata tentang bacaan basmalah bahwa ia dapat menyembuhkan segala penyakit dan dapat meningkatkan efek obat. Jadi ketika baca meminum obat ya usahakan barengi dengan basmalah. Bacaan Ar-Rahman akan memberikan pertolongan kepada orang yang beriman kepadanya, dan ini adalah nama yang tidak boleh dipakai selain Allah. Nah, adapun Ar-Rahim memberikan pertolongan bagi setiap orang yang bertobat, ya beriman dan beramal soleh. Makanya yang pakai nama-nama Tuhan, ya itu mesti dibarengi dengan istilah qabdun. Ya, ada sebuah catatan ya, mulahadhah. Nas Al-Qur'an yang pengarang ya cantumkan ini sesuai dengan ras atau cara penulisan mushaf Utsmani. Ya contohnya yatlu ya wa ulu yang mana di akhirnya ada alif. Ya misalnya lagi yurikum ya dan as-shalawata ya. Sedangkan menurut kaidah imla ya imla modern atau penulisan modern dalam dua kata pertama tidak dituliskan alif. Ya, sedangkan dua kata terakhir ditulis ya seperti yurikum, ya ini ya yang di bawah ini. Jadi ditulis seperti ini as-sholatu. Nah, ini kan sudah ada sedikit perbedaan ya. Nah, adapun dalam pembagian penjelasan atau penafsiran, nah, pengarang mengikuti kaidah-kaidah imla yang baru. Jadi dia juga mengatakan bahwa tidak mengi'rab sebagian kata yang sudah diketahui. Ya misalnya surah Al-Mursalat. Ini ada surah Al-Mursalat ayat 16 ya ayat 17 sampai 18 ya. Iya 16 17 kalau enggak salah di sini salah ketik kayaknya ya. Iya. Nah, jadi di sini tidak mengi'rab kalimat alam nuhlikul awwalin. Ya, di sini kayaknya enggak di ini nuhlik ya. Ini. Alam nuhlikal awwalin summa nutbi'uhumul akharin. Nah, jadi tidak di kalimat mengirab kalimat nutbi'uhum yang merupakan fi'il mudhari ya marfu sebab ia adalah kalam musta'naf atau kalimat pembuka. Ya, bukan kalimat majzum seperti nuhlik. Nah, kemudian amalun wa du'a wal ghayah. Ya, harapan, doa dan tujuan. Nah, ini ada beberapa doa ya yang bisa kita baca ya terkait dengan di dalam kitab ini. Allahumma ja'al kullama ta'lamtuhu. Ya, segala puji ya. Ya Allah, ya Allah ij'al ya. Jadikanlah semua hal yang telah kupelajari baik yang masih kuingat maupun yang sudah saya lupa dan yang saya ajarkan sepanjang hidupku, yang aku tulis atau yang aku susun menjadi buku. Jadi ini doanya pengarang ya. Jadi dia mengatakan Allahumma ja'al kullama ta'lamtuhu hafiztuhu au nasitahu au nasituhu wa 'allamtuhu tawil hayati wa kutubihi wa al-fathu. Nah, ini luar biasa ini ya. Artinya beliau mengatakan berdoa kepada Allah semoga apa yang dia tulis ini bisa disusun menjadi sebuah buku yang merupakan limpahan karuniamu. Jadi goresan pena yang kupakai menulis, ya kilatan ide sebuah karya akal, keletihan jiwa siang malam, cahaya mata hati atau basirah, ya dan mata kepala, ya pendengaran, telinga dan pemahaman hati sebagai simpanan pahala bagiku di sisimu. Ini luar biasa sekali ini ayat doa ini ya. Ya, wa min harakatil qalami alladhi uktub bihi wa mattul fikra ya. Wa ish'atuhu wa ijhadul aqli. Ini luar biasa ya. Ya. Wa nurul basirah wal basar wa isga'u sam'a. Ya, wa'iaitul qalb. Ini ada sedikit potongan di sini. Nah, kemudian
Ya, dari sejumlah doa yang beliau ucapkan ini, maka dia mengatakan, ya Allah, balaslah amalku ini dengan pahala yang berlimpah dan manfaat, ya, didambakan selama aku masih hidup dan sesudah aku mati, sehingga sehingga serta hingga hari pembebasan amal di hadapanmu. Ya Allah, beratkanlah timbangan amalku. Ya, beratkanlah timbangan amalku dengan amal ini dan berilah aku keselamatan dengan karunia dan kasih-Mu pada hari kiamat. Hari ketika seorang tidak dapat menolong orang lain dan urusan waktu itu berada di tangan Allah, ya kabulkanlah. Ya. Jadi di sini dijelaskan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya, ya akramul mas'ulin. Ya, wahai Tuhan yang Maha Pemurah segala wahai Tuhan yang Maha Pemurah dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dr. Wahba Mustafa Az-Zuhaili. Ini luar biasa doanya ya. Nah, ini bisa diamalkan ini doanya. Nanti kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya. Kita masuki pembahasan dalam surah Al-Fatihah. Saya cukupkan demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.